Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada luka yang tidak terlihat oleh mata. Ada orang yang tetap tersenyum, tetapi di dalam hatinya sedang hancur. Ada orang yang tetap berjalan, tetapi sebenarnya sedang lelah dan terluka. Dan mungkin pagi hari ini saudara ada pada posisi itu. Dan saudara berkata, "Tuhan, apakah saya masih bisa dipulihkan?" Hari ini firman Tuhan membawa kabar baik. Tuhan tidak hanya melihat luka kita, tetapi Tuhan sedang memulihkan kita. Sebelum kita lebih jauh mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu yang tidak pernah berubah. Terima kasih untuk pagi hari ini. Kami boleh datang mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus hadir di tempat ini. Bukakan hati kami ya Tuhan. Lembutkan hati kami. Biarlah firman-Mu masuk ke dalam hidup kami. Jika ada di antara kami yang terluka, yang kecewa, yang menyimpan kepahitan, biarlah hari ini kami mengalami sentuhan-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kembali kita berjumpa dalam program Pagi Bersama Tuhan. Ayat pokok kita pagi hari ini terambil dari Mazmur 23 ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan berkata demikian, "Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya." Saudara, perhatikan kalimat ini. Ia menyegarkan jiwaku. Artinya, Tuhan memulihkan jiwa. Tuhan menyentuh hati, dan Tuhan memperbaharui hidup. Tuhan bukan hanya Tuhan yang menyelamatkan, tetapi Dia juga Tuhan yang memulihkan. Mari kita lihat poin yang pertama. Tuhan melihat luka yang tidak terlihat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak semua luka terlihat. Ada luka karena dikhianati. Ada luka karena ditolak. Ada luka karena disakiti. Ada luka karena kehilangan. Dan ada luka karena mengalami kekecewaan. Dan seringkali luka itu disimpan dalam hati. Tetapi firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 56 ayatnya yang ke-9, "Air mataku kau taruh ke dalam kirbat-Mu, bukankah semuanya telah kau daftarkan?" Saudara, Tuhan melihat setiap air mata. Air mata yang tidak dilihat orang tidak pernah luput dari perhatian Tuhan. Tidak ada luka yang tersembunyi dari Tuhan. Poin yang kedua, Tuhan adalah penyembuh hati. Banyak orang mencoba menyembuhkan luka dengan cara dunia, mencari pengalihan, melupakan, dan menekan perasaan. Tetapi pemulihan sejati hanya datang dari Tuhan.
Mazmur 147 ayat 3 berkata, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Saudaraku, perhatikan kata-kata ini. Menyembuhkan dan membalut. Artinya, Tuhan peduli. Tuhan menyentuh, Tuhan memperbaiki. Tuhan tidak hanya melihat luka, tetapi Tuhan juga menyembuhkannya. Poin yang ketiga, pemulihan adalah proses Tuhan. Saudaraku, kita sering ingin sembuh dalam seketika, tetapi Tuhan bekerja melalui proses. Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudara, kadang kita belum melihat hasilnya. Tetapi ingat, Tuhan sedang bekerja. Pemulihan mungkin tidak terjadi dengan instan, tetapi yang pasti itu pasti terjadi. Poin keempat, Tuhan mengubah luka menjadi berkat. Apa yang melukai kita bisa dipakai Tuhan. Roma 8 ayat 28, firman Tuhan berkata, Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, Tuhan bisa mengubah luka menjadi kesaksian. Tuhan bisa mengubah air mata menjadi kekuatan. Tuhan bisa mengubah masa lalu menjadi berkat. Tidak ada luka yang sia-sia di tangan Tuhan. Poin yang kelima, pemulihan Tuhan membawa hidup baru. Ketika Tuhan memulihkan, hidup kita berubah. Di dalam kitab Yesaya 61 ayat 3, firman Tuhan berkata, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat perubahan yang Tuhan lakukan. Abu menjadi keindahan, duka cita menjadi sukacita, putus asa menjadi pujian. Pemulihan Tuhan tidak setengah-setengah. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika hari ini saudara masih menyimpan luka, jangan menutup hati. Jangan berpikir, saya harus kuat sendiri. Hari ini datanglah kepada Tuhan. Serahkan semua lukamu, serahkan semua kekecewaanmu, serahkan semua kepahitanmu, dan ambil keputusan dengan berkata, saya tidak mau hidup dalam luka. Saya mau dipulihkan Tuhan. Saya percaya Tuhan sedang bekerja. Mari katakan dalam hati, Tuhan, sentuh hatiku, pulihkan aku. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau melihat setiap hati yang terluka. Engkau tahu setiap air mata yang tidak pernah dilihat orang lain. Hari ini kami datang kepadamu. Kami membuka hati kami di hadapan-Mu. Sembuhkan hati yang patah. Pulihkan jiwa yang remuk. Kuatkan hidup kami kembali. Biarlah Roh Kudus memenuhi hati kami dengan damai sejahtera. Kami percaya Engkau sedang memulihkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, jika firman Tuhan ini memberkati saudara, like-lah video ini, subscribe channel ini, dan tulis komentar pada kolom komentar. Bagikan kepada orang yang membutuhkan pemulihan hari ini. Biarlah semakin banyak orang dipulihkan melalui firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.